Masjid Raya Kebayoran Residensi kembali mengadakan kajian online ya bersama guru kita Ustadz Umar Mita yang akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs yang bertemakan zuhud ya. Di kesempatan ini kembali kami dari DKM mengingatkan kepada jamaah untuk selalu mengikuti kajian ini dengan sesama. Mohon untuk menonaktifkan audio dan videonya. Lalu apabila ada pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui media chat yang ada di Zoom ini, dan mohon pertanyaan disampaikan untuk sesuai dengan tema ya, apalagi tadi dengan keterbatasan waktu kita akan fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan waktu 2 ini. Baik, kita langsung saja kita simak bersama-sama kajian dari guru kita Ustadz Umar Mita. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Masjid MRKR yang semoga Allah rahmati, seluruh para penuntut ilmu, seluruh para santri dan para santriwati yang senantiasa mencintai ilmu dan tentunya senantiasa berusaha bagaimana merealisasikan ilmu pada amal kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan tambahan ilmu pada kehidupan kita. Semoga kita diberikan tambahan kekuatan untuk mengamalkan ilmu setiap apapun yang kita dapatkan dan kita peroleh. Dan semoga kita senantiasa mampu mendakwahkan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan semoga kita mampu bersabar atas setiap apapun yang kita dapatkan dari setiap kebenaran ilmu yang telah kita peroleh dan kita dapatkan. Tentunya kita harus paham kewajiban kita kepada ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari hingga kita akhirnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itulah ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu adalah bagaimana ketika kita telah mendapatkan ilmu pada kebenaran, maka kita mengamalkan pada setiap titian kehidupan kita dan setiap episode kehidupan kita sesuai dengan ilmu yang telah kita kaji dan setiap ilmu yang telah kita pahami dan telah kita mengerti. Yang kemudian ketika mendakwahkannya, makanya jangan malu untuk mendakwahkan. Siapapun yang mendapatkan ilmu tetapi dia sungkan, dia malu, berarti dia belum melangkah pada anak tangga yang benar ketika dia malu untuk mendakwahkan apa yang telah dia dapatkan dan telah dia amalkan. Setelah itu apapun yang kita peroleh setelah kita mendakwahkan, maka kemudian kita bersabar atas apa yang kita peroleh, atas apapun yang kita dapatkan dari perkataan manusia, dari ujian, dari rintangan, maka kita bersabar. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita para pengurus Masjid MRKR, seluruh para santri, para santriwati yang hadir, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang berakar pada tindakan-tindakan nyata pada kehidupan kita sehari-hari, yang mampu menjadikan kita berdakwah sesuai dengan apa yang kita pahami dan sesuai dengan apa yang kita mengerti, lalu kita bersabar di atas jalan ini sampai nanti kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jalan kebenaran itu adalah jalan yang panjang, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran ketika kita menempuh jalan ilmu ini, supaya kemudian kita dimatikan di atas jalan kebenaran ilmu yang telah kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini akhirnya kita berjumpa kembali dan tidaklah ada yang mempertemukan kita pada kesempatan pagi kali ini atau duha kali ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini merupakan bagian nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Selalu saya menyampaikan, terkadang bertubi-tubi kenikmatan yang kita peroleh dari Allah terkadang justru menjadikan hati kita tidak sensitif terhadap besarnya dan gelombang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, karena terlalu mudahnya kita mendapatkan kenikmatan walaupun terkadang kita tidak berdoa dan kita tidak meminta. Kita tidak meminta nafas, tapi Allah memberikan kepada kita nafas. Allah, ketika kita jarang meminta kesehatan, Allah berikan pula kita kesehatan. Ketika kita jarang meminta pakaian, tetapi Allah tetap berikan kepada kita pakaian yang menutupi aurat kita dan aib-aib kita. Dan itu menunjukkan Allah itu ketika memberikan kenikmatan yang menjadi kebutuhan kita, terkadang Allah tidak menunggu
diminta oleh hambanya untuk menunjukkan betapa sempurnanya Allah ketika memiliki sifat Rahman pada setiap makhluk yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadikan kita keluar dari sebuah kebiasaan buruk kita, bahwasanya kebiasaan buruk manusia itu barulah bersyukur ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru. Barulah dia bersyukur ketika dapat memiliki sesuatu yang telah dia tunggu selama ini untuk mendapatkan barang itu. Kalau dia sudah mendapatkan barang yang dia mau, kalau dia mendapatkan tambahan, barulah dia bersyukur. Padahal syukur semacam ini termasuk syukur yang pragmatis, hanya diberikan ketika mendapatkan keuntungan dan profit di sisi kehidupannya dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita, semoga kita tidak menjadi hamba yang ketika bersyukur hanya menunggu ketika kita mendapatkan barang yang kita mau, ataupun ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan baru kita bersyukur. Tetapi kita keluar dari karakter dasar manusia yang semacam itu, yang suka melupakan nikmat yang datang dari Allah. Kita selalu bersyukur setiap apapun yang kita peroleh, setiap apapun yang kita dapatkan, karena sesungguhnya dengan kita bersyukur, hidup kita akan menyenangkan, dan pastinya jiwa kita akan tenang ketika kita senantiasa bersyukur kepada apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Yang masalah itu bukan apa yang kita miliki, yang masalah itu bukan apa yang dia miliki dari tetangga kita ataupun sahabat kita, tetapi yang menjadi masalah itu kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan tidaklah terjadi orang yang membandingkan hidupnya dengan orang lain kecuali karena dia tidak mampu bersyukur terhadap apapun yang telah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, itulah yang menjadikan salah satu akibat buruknya. Bukan hanya menjadikan hatinya sesak, bukan hanya menjadikan jiwanya menjadi keruh, tapi siapapun yang mereka tidak mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada kehidupannya, itulah yang menjadikan dia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang telah diiris oleh Allah nikmatnya, rezekinya, apapun ketentuan takdirnya dengan cara yang terbaik. Kalau kita tidak mampu mengambil hikmah terbaik dalam setiap irisan yang Allah berikan pada kehidupan kita, yang salah bukan takdirnya, tetapi yang salah itu adalah bagaimana hati kita yang selalu kotor sehingga tidak mampu menangkap apapun yang terbaik yang Allah iris dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya, dalam setiap kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, bahwasanya bersyukurnya kita bukan hanya ketika mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita bersyukur walaupun kita belum mendapatkan barang yang kita mau, berarti barang yang Allah berikan pada saat ini itulah barang yang terbaik, yang tidak mungkin akan digantikan oleh barang-barang siapapun ketika yang memberikan itu adalah Allah, karena pilihan Allah dan pemberian Allah itu jauh lebih baik daripada pemberian yang dimiliki, yang diberikan oleh makhluk. Dan itulah yang membuat kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan kehidupan kita. Ini yang kemudian kita pahami. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Mungkin setelah 2 bulan ya kalau tidak salah kita tidak berjumpa, atau 1 bulan setengah ya, karena kita memang sedang berkonsentrasi kepada pembuatan Samilah seri yang keempat. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah kembali memperjumpakan kita, dan kita akan melanjutkan perjalanan panjang. Kita akan melanjutkan perjalanan maraton kita untuk mempelajari tentang materi tazkiyatun nafas, salah satu materi yang cukup penting bagi setiap para penuntut ilmu, seiring dengan tauhid dan seiring dengan tafsir. Dengan tauhid kita akan mengerti tentang kebenaran, dengan tafsir kita akan mengerti bagaimana pagar-pagar di dalam kita memahami agama kita dan kebenarannya. Di dalam tazkiyatun nafas kita akan menjaga hati kita, karena setiap para penuntut ilmu harus menyelesaikan PR pada hatinya sebelum dia mendapatkan ilmu pada kehidupan mereka. Siapapun yang mendapatkan ilmu tetapi kondisi hatinya belum selesai dikerjakan, dibersihkan, maka ilmu yang dia dapatkan justru mendatangkan madharat. Baru belajar tapi hatinya nggak bersih, yang terjadi ya kesombongan, jumawa, menghujat, mencela, menyalahkan, memincingkan mata, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi ketika ada seseorang ketika dia belajar ilmu tidak membersihkan hatinya dulu,
maka yang terjadi ilmunya akan berubah menjadi air yang masam. Tidak bisa dirasakan manisnya oleh dirinya dan tidak bisa dirasakan manisnya bagi orang di sekitar dia. Karena ilmu itu ibarat air hujan yang netral. Dia bisa manis, dia bisa masam, tergantung tanah yang menyerapnya. Kalau kemudian tanah yang menyerapnya adalah tanah dari akar pohon yang manis, maka air hujan itu akan membuahkan buah yang manis. Tapi kalau kemudian yang menyerap air hujan itu adalah tanah dari akar pohon yang masam, maka air hujan itu akan berubah membuahkan hasil yang masam atau buah yang masam. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita tahu jawaban. Kenapa ya Ustadz ada orang yang paham ilmu, ada orang yang ngaji lama, tapi kalau ngomong ketus, tapi kemudian sombongnya luar biasa, suka merendahkan orang, selalu mengaku-ngaku kepada dirinya, mau didengar tapi nggak mau mendengar. Maka jawabannya disampaikan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, karena sesungguhnya banyak para penuntut ilmu ketika mereka mengkaji ilmu belum menyelesaikan PR pada hatinya. Dia belum membersihkan hatinya, mensucikan hatinya sebelum mendapatkan ilmu. Akhirnya ilmu yang didapatkan tidak merubah dan tidak membuahkan sesuatu yang baik dan manis karena hatinya kotor. Tetapi kalau siapapun yang mereka belajar, seiring mereka belajar, menambah ilmu, menambah akidahnya, menambah tafsirnya, lalu disertai komitmen dia ketika mempelajari tazkiyatun nafas, hatinya bersih, jiwanya akan bening. Setiap ilmu yang datang kepadanya, kepada cawan-cawan hati yang bening, jiwa-jiwa yang bersih, maka sesungguhnya ilmu itu akan membuahkan hasil yang manis dan baik dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami pentingnya bagi kita bagaimana kita mengkaji kehidupan ilmu kita dan bagaimana kehidupan tazkiyatun nafas dalam kehidupan kita, supaya hati kita betul-betul bersih kepada apapun yang kita dapatkan di sekitar kita, dan tentunya kita mampu mendapatkan kebaikan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Ketika hati yang menjadi tempatnya ilmu, pikiran yang menjadi tempat bergantungnya ilmu, itu merupakan hati dan pikiran yang bersih. Air minum kalau kemudian dituangkan ke gelas yang bersih, maka air minum ini bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang haus. Tapi kalau air minum dituangkan kepada gelas yang kotor, misalkan ini gelasnya kotor, ada lumutnya, ada pasirnya, walaupun airnya itu bersih, airnya menyegarkan, tapi kalau dituangkan kepada gelas yang kotor, maka air minum itu tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menghilangkan dahaga setiap orang yang meminum. Maka itulah perumpamaan sederhana. Air itu ilmu. Air itu ilmu yang bening, yang fungsinya bisa menghilangkan dahaga dan memberikan kebaikan untuk tubuh kita. Hati kita dan jiwa kita ini kayak gelasnya. Bersihkan dulu gelasnya sebelum kita menuangkan airnya, supaya setiap air minum yang kita tuangkan kepada gelas yang bersih, maka akan menjalankan fungsinya, menghilangkan dahaga setiap orang yang meminumnya. Jangan pernah menuangkan ilmu kepada mereka yang hatinya kotor, jiwanya masih kotor, tidak pernah berusaha mempelajari bagaimana tazkiyatun nafas dalam kehidupan dia seiring dia mempelajari ilmu, karena sesungguhnya itu yang akan menjadikan air kalau dituangkan kepada gelas yang berlumut, gelas yang berpasir, maka sesungguhnya fungsi air itu tidak bisa digunakan. Dia tidak bisa diminum dan tidak bisa menghilangkan dahaga secara puas bagi orang yang meminumnya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nafas, dan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan yang harus selalu kita paham. Kenapa materi tazkiyatun nafas itu penting pada kehidupan kita? Bukan hanya sekedar rumpun ilmu, tetapi materi tazkiyatun nafas itu materi yang cukup penting, beriringan dengan pentingnya materi akidah, beriringan dengan pentingnya materi tafsir, supaya betul-betul air dari ilmu yang kita peroleh diserap oleh akar pohon yang manis dan akan menghasilkan buah yang manis dan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus paham. Kita kemudian akan membahas kemarin yaitu tentang masalah zuhud. Bagi yang membawa bukunya silahkan dibuka di halaman 69. Ya. Kita tentunya paham betul bahwasanya setiap orang itu pasti menginginkan kebahagiaan dan bukan orang yang menginginkan kepuasan. Semakin kita berpendidikan, tentunya yang kita kejar itu bukanlah kepuasan, karena kepuasan bisa didapatkan dari apa saja. Berbeda ya antara kepuasan dan kebahagiaan.
Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, pada dasarnya dia bisa mendapatkan kepuasan. Orang berzina, orang minum khamar, orang makan riba, dia bisa mendapatkan kepuasan dari apapun yang dia dapatkan dan apapun yang dia peroleh dan apapun yang dia teguk. Karena kepuasan itu bisa didapatkan dari apa saja, dan kepuasan itu didapatkan secara instan. Tidak peduli barangnya haram, tidak peduli apapun yang dilakukan itu salah. Yang salah dan haram itu terkadang memberikan sensasi kepuasan sesaat kepada setiap manusia. Kalau manusia itu di dalam hidupnya mencari kepuasan. Sekarang pertanyaannya, kita ini mencari kepuasan atau kebahagiaan? Kalau jawaban kita bahwasanya kita tidak nyari kepuasan, Ustadz, kita nyari kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan dengan kepuasan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya long lasting, dia sifatnya lama. Sesuatu yang ada bukan pada wajah tetapi ada pada hatinya dan pada jiwanya. Ketenangan hatinya, kelapangan jiwanya, itulah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan. Dan itu beda dengan kepuasan. Puas itu bisa menjadikan orang ketawa tetapi hatinya merintih. Kepuasan itu bisa didapatkan orang itu terbahak-bahak tetapi hatinya menangis. Makanya kalau saya melihat di sosial media ada orang yang ketawa melakukan kemaksiatan, seakan-akan dia memperlihatkan pesta-pesta yang dia ikuti dan dia gelar itu memberikan kepadanya kebahagiaan. Salah. Dia mungkin puas secara wajah, tetapi dia tidak akan puas di dalam hatinya karena ada sesuatu yang kurang. Karena Allah menciptakan tools bernama hati, itu disetting oleh Allah tidak mencari kepuasan, tetapi hati itu mencari pasangannya. Dan pasangan hati kita itu adalah kebahagiaan dan bukan kepuasan. Makanya banyak yang kemudian konslet di dalam dirinya mencari kepuasan, hatinya mencari pasangan, hati itu mencari pasangannya, dan pasangan bagi hati itu adalah kebahagiaan. Makanya itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham, kalau kehidupan kita bukan lagi mencari kepuasan, tetapi kehidupan kita adalah bagaimana kita mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu salah satunya yang dilakukan adalah bagaimana senantiasa kita berusaha untuk menjadikan hati kita betul-betul sebagaimana hati yang diinginkan oleh Allah. Jiwa kita sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Kalau kita pandai membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha membersihkan hati kita dan jiwa kita, karena membersihkan hati berbanding lurus dengan kebahagiaan yang kita dapatkan. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Bapak dan Ibu kalau punya rumah atau punya mobil, beda nggak ketika kita mendapati mobil kita sudah 1 bulan tidak kemudian kita bersihkan, ya, di dalam rumah, di dalam mobil itu kotor, bekas makanan anak-anak, bekas makan gorengan, di mana jejak-jejak jari ada di kursi-kursi mobil kita. Ketika kita memasuki mobil itu akan terasa pandangan kita lelah, dan tentunya hati kita juga letih ketika melihat mobil itu dalam kondisi kotor, walaupun mobil itu tetap bisa berjalan. Beda kalau kemudian pada satu waktu ketika kita longgar, kemudian kita mencari rumah, kita mencari tempat cuci mobil, kita bersihkan mobil kita cuci mobil kita, bersih. Lalu kemudian dibersihkan, dalamnya kemudian dibersihkan, lalu kuncinya diserahkan sama kita. Ketika kita memakai mobil yang baru dicuci, apakah rasanya beda atau tidak beda? Yo beda, beda sekali. Masuk ke dalam mobil, kita menghirup nafasnya, ngelihat pandangannya, itu semuanya menjadi ringan dan menjadi sejuk. Rumah itu kalau dibiarkan berantakan membuat kita lelah. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi letih. Tapi kalau rumah itu dibersihkan rapi, pandangan kita itu bisa bersih. Bahkan terkadang saya mendapati rumah yang berantakan membuat emosi seorang istri gampang meledak. Tapi kalau rumah dalam kondisi bersih, tertib, rapi, maka membuat seorang wanita merasa nyaman betul ketika berada di dalam rumahnya. Kalaulah setingkat rumah, kalaulah setingkat mobil, ternyata kita menyadari betapa perbedaan yang ada antara mobil yang kotor dengan mobil yang bersih. Kita bisa merasakan bagaimana sensasi perbedaan antara mobil yang bersih dengan mobil yang kotor. Dan itu betul-betul kerasa, walaupun tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh hati kita. Itulah perbandingannya.
bahwasanya kalau kita memiliki hati yang bersih, tentunya akan berbeda dengan hati yang kotor. Hati yang kotor membuat orangnya meledak-ledak, hati yang kotor membuat segala sesuatu tampak salah, hati yang kotor membuat dia sulit untuk menerima nasihat, hati yang kotor membuat dia selalu merasa benar dan sering menyalahkan orang, dan itulah yang akan terjadi ketika terus kita membiarkan hati kita kotor. Kita akan kelelahan, kita akan keletihan dengan hati yang kotor. Tapi itulah manusia. Manusia itu ditarik oleh setan supaya terus membiarkan hatinya kotor. Padahal Allah yang memerintahkan kita untuk mensucikan dan membersihkan hati setiap waktunya. Bahkan memberikan sebuah pahala yang besar kepada mereka yang berhasil membersihkan dan mensucikan hatinya. Karena dampak yang kita rasakan itu kembalinya kepada diri kita. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, salah satunya berbuat baik kepada hati kita. Kita mencintai diri kita dengan tidak menjadikan diri kita dan tidak membiarkan hati kita kotor, maka pada dasarnya kita berbuat baik untuk diri kita dan kehidupan kita sendiri. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kebahagiaan, kalau menjadi tujuan kita, kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan dari yang haram, tapi kebahagiaan itu bisa didapatkan dari sesuatu yang bersih pada hatinya dan jiwanya. Dan itulah yang menjadikan kita paham betapa sangat membutuhkannya kita terhadap materi pembersihan hati. Kita kemudian akan meneruskan, yaitu adalah kita hari ini meneruskan tentang materi tentang zuhud ya. Ini merupakan part yang ketiga pembahasan tentang zuhud. Walaupun ini merupakan materi yang ketiga, saya mencoba untuk menyampaikan sedikit dari pengulangan materi kita sebelumnya. Materi zuhud ini termasuk materi tazkiyatun nafas, karena zuhud itu merupakan amalan hati. Ini sudah kita bahas 3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Bahwasanya zuhud itu bukan amalan pada zahir, bukan pada penampilan fisik kita. Salah kalau ada orang yang mengartikan zuhud itu dia sepedanya sepeda tua, kemudian celananya celana compang-camping, lalu kita mengatakan ini adalah orang yang zuhud. Salah. Zuhud itu bukan penampilan diri, zuhud itu bukan penampilan fisik. Dengan kamu membeli sesuatu yang murahan, kemudian kamu membeli sepeda yang murahan, lalu serta-merta otomatis menjadikan kamu zuhud. Salah. Zuhud itu materi yang terletak pada hati. Zuhud itu tidak terletak pada penampilan fisik, karena sesungguhnya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan penampilan fisik. Itulah yang menjadikan kenapa materi zuhud dimasukkan pada materi hati dan materi kejiwaan, karena memang zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan penampilan secara hati. Setelah kita mengetahui bahwasanya zuhud itu adalah zuhud itu adalah penampilan fisik, itu merupakan kesalahan. Maka kemudian di antara kesalahan yang lain dari zuhud itu apa? Zuhud itu menceraikan dunia lalu berlari darinya serta membencinya. Serta kemudian membenci dunia. Salah. Ini merupakan kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama diartikan zuhud itu penampilan fisik, padahal dia merupakan amalan hati. Kesalahan yang kedua yaitu adalah zuhud itu diartikan, mendefinisikan, yaitu adalah bagaimana dia menceraikan dunia, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dari urusan dunia yang sebenarnya adalah perkara yang mubah. Diceraikan, kemudian ditalak, lalu dia berlari dan dia menjadikan dirinya miskin. Maka itu diartikan zuhud. Maka sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan zuhud, dan itu salah kaprah. Kalaulah zuhud itu adalah kemiskinan, berarti Nabi Sulaiman itu bukan Nabi yang berzuhud, bukan Nabi yang melakukan zuhud. Padahal Allah memuji Nabi Sulaiman di dalam surat Shad, salah satunya ayat yang ke-30. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan anak kepada Dawud namanya Sulaiman, sebaik-baik hamba. Dan sesungguhnya Sulaiman itu adalah awwab, orang yang kembali kepada Allah. Allah itu mensifati awwab setidaknya ada 2 nabi, Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Nabi Ayub ditimpa dengan kemiskinan, penyakit, disebut oleh Allah awwab. Nabi Sulaiman yang berlimpah hartanya pun disebut oleh Allah awwab. Berarti zuhud itu bukanlah menceraikan dunia, bukanlah kita mentalak dunia, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, maka sesungguhnya bukan itu. Dan kita juga harus paham ya, dunia itu dibagikan oleh Allah kepada 4 golongan. Yaitu adalah salah satunya ada orang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Ada orang solih yang memang diberikan oleh Allah takdirnya kaya. Ada orang yang mereka tidak solih kemudian diberikan kekayaan. Ada orang yang solih tidak diberikan kekayaan. Ada orang yang tidak diberikan kekayaan dan tidak diberikan kesolihan.
Kan 4 ini. Kalau kemudian zuhud diartikan harus miskin, maka rumahnya di bawah jembatan, berarti orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam pembagian rezekinya, dia dilapangkan oleh Allah hartanya, selain Allah mempermudah bagaimana ketaatannya, berarti dia tidak zuhud. Padahal salah satu di antara ciri khasnya, salah satu ciri khasnya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang zuhud di dalam hatinya. Dan orang yang zuhud di dalam hatinya itu tentunya tidak bisa kemudian orang yang tidak zuhud di dalam hatinya tidak mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham zuhud itu tidak ada kaitannya bahwasanya usaha manusia ketika mereka menceraikan dunia dalam kehidupan mereka. Zuhud bukan itu. Kesalahan yang ketiga yaitu adalah sesungguhnya zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan, lalu kita dari pagi ketemu pagi hanya beribadah di dalam masjid, lalu kemudian kita tidak melakukan tindakan apapun, lalu kita tidak mencari karunia Allah di atas muka bumi. Itu merupakan satu kesalahan. Zuhud bukan semacam itu. Bukankah yang memerintahkan kita keluar dari masjid setelah kita sholat Jumat itu Allah? Yaitu ketika Allah menyampaikan fa'idha qudiyatis salatu fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, yuk keluarlah dari masjid. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah di atas muka bumi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi jangan lupa ya, ketika kamu sedang mengais setiap karunia-karunia Allah di atas muka bumi itu, maka sesungguhnya berzikirlah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Itulah 3 kesalahan yang sudah kita pelajari tentang zuhud. Yang berikutnya, setelah itu kita juga mempelajari bahwasanya zuhud itu ada 3 komponen. Yaitu adalah yang pertama, zuhud itu adalah yakin apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apapun yang ada di sisi manusia. Jadi kalau orang itu zuhud itu dia tahu apapun yang ada pada sisi Allah, yang Allah berikan kepadanya, itu lebih baik dari apapun yang ada di tangan manusia. Sehingga dia ketika mendapatkan apa yang datang dari Allah, dia merasa tenang. Karena apa? Itulah yang di sisi Allah. Dia tidak perlu melirik ke kanan, dia tidak melurus ke kiri, karena sesungguhnya zuhud itu menjadikan seseorang itu yakin apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang di tangan manusia. Kalau hidup kita sudah bergantung kepada janji manusia, apa yang kemudian menjadi kebaikan manusia, maka orang tidak bisa disebut sebagai orang yang zuhud ketika hatinya masih bergantung kepada makhluk. Tapi seseorang yang betul-betul zuhud itu adalah dia yakin apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apapun yang ada pada sisi manusia. Makanya senada dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, apa yang ada di sisi Allah, pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Makanya zuhud itu, kalau kemudian zuhud tidak tergantung pada penampilan fisik, zuhud itu gimana sih Ustaz? Ada 3. 1, zuhud itu adalah ketika kamu yakin apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang dijanjikan manusia. Ya. Jadi ketika engkau yakin kepada apapun yang Allah kemudian telah tetapkan, apapun yang telah Allah atur, dan apapun yang Allah rencanakan pada hidupmu, kamu yakin semua itu adalah terbaik di sisi Allah. Ketika kamu yakin dengan apa yang datang dari sisi Allah itu jauh lebih baik dan melampaui apapun yang bisa diberikan manusia, berarti itulah orang yang zuhud. Ini sudah kita pelajari. Kemudian zuhud itu yang kedua adalah, zuhud itu adalah komponen yang kedua adalah zuhud itu adalah orang yang apabila dia mendapatkan satu musibah, lalu kemudian ketika dia mendapatkan satu musibah apapun itu, musibah kecelakaan, musibah kerugian, bangkrut, usaha yang dia peroleh, maka dia tidak mengharapkan balasan gantinya pada kehidupan di dunia, tetapi dia mengharapkan balasan gantinya nanti pada kehidupan di akhirat. Itulah zuhud yang kedua komponennya. Jadi konkretnya orang kalau zuhud itu apa? Bisa jadi dia kaya, uangnya misalkan 20 miliar. Tiba-tiba ada usaha yang dia jalankan bangkrut. Dari 20 miliar kemudian merosot tinggal 1 dan 2 miliar. Padahal dulunya 20 miliar. Maka ketika dia mendapatkan usahanya bangkrut, kemudian dia mendapatkan kecelakaan mobil ataupun penyakit, maka tidak ada yang diharapkan orang yang zuhud itu, karena pandangannya sudah tertambat kepada pintu surga. Orang kalau zuhud itu mendapatkan musibah pada kehidupan di dunia, maka dia tidak mengharapkan balasan di dunia, tetapi dia mengharapkan balasan pada kehidupan kelak di akhiratnya. Sudahlah, saya kecelakaannya, sudahlah gantinya nanti saja ya Allah dalam kehidupan akhiratku, karena balasan di akhirat itu selalu lebih baik daripada balasan di dunia. Karena orang yang zuhud itu paham,
Kita misalkan kehilangan komputer, laptop, iPad, kehilangan. Orang yang zuhud tidak kemudian dia mengatakan, ya Allah komputer saya rusak, hilang, gantilah ya Allah dengan ganti yang lebih baik. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Silahkan meminta ganti kepada Allah atas musibah yang kita peroleh. Gantinya dari sisi Allah itu boleh. Itu namanya ihtisab, mengharapkan pahala lalu mengharapkan ganti yang lebih baik. Tapi kemudian orang yang zuhud tidak mempergunakan itu. Tapi orang yang zuhud adalah mereka ketika mendapatkan satu musibah, apapun yang terjadi pada dirinya, entah penyakit, kebangkrutan, apapun yang dia peroleh, dia tidak meminta gantinya dari kehidupan di dunia. Dia mengharapkan gantinya nanti di akhirat. Karena apa? Karena dia tahu ganti di dunia, kalaupun dia dapatkan, itu pun pasti akan dia tinggalkan ketika ajal telah digariskan datang. Kita nih misalkan dapat mobil, kemudian mobil kita hilang, dicuri, naudzubillah min dzalik. Kita kemudian, ya Allah gantilah di dunia. Mungkin Allah akan ganti di dunia, karena itu merupakan bagian dari sifat Allah yang rahman kepada setiap hambanya. Ketika mendapatkan musibah, dia bisa mendapatkan gantinya kalau dia ridho. Ya Allah gantinya di dunia, diberikan gantinya. Tapi orang kalau zuhud sudah mendapatkan, kalau orang zuhud tahu, kalaupun mendapatkan ganti di dunia pun tidak akan bertahan lama. Karena pemakaian barang-barang di dunia hanya bertahan ketika hidup. Dan selesai, expired ketika ajal telah datang. Nggak usah ajal lah telah datang. Orang kalau sudah sakaratul maut, sakit yang berat, nilai dunia sudah tidak ada artinya. Karena mereka tahu bahwasanya balasan di dunia itu ada expirednya, ada batasan pemakaiannya, yaitu ketika masih sehat dan tidak lagi bisa dirasakan ketika sakit, ataupun tidak bisa lagi terasa ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Dia tidak pernah kemudian meminta balasannya di dunia, ya Allah, dia nggak mau dia. Walaupun itu diperbolehkan, dia tidak mau. Dia nggak menyalahkan itu, tapi dia tidak menggunakan opsi itu. Dia menggunakan opsi yang lebih tinggi, yaitu balasannya di akhirat, ya Allah. Kenapa? Karena dia tahu setiap balasan di akhirat long lasting. Pemakaiannya tidak ada expired dan tidak ada batas akhir. Kapan pemakaian dari barang kalau sudah diganti di akhirat? Dan balasan di akhirat itu selalu lebih awet daripada balasan di dunia. Balasan di dunia itu balasan yang sifatnya expired. Ada batas pemakaiannya. Tapi balasan di akhirat itu tidak ada batasannya. Makanya Masya Allah kan. Ingat gak peristiwa, kita bisa ngambil salah satu contoh nyata ya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kemudian terputus tangannya kanan kiri dalam perang Mu'tah. Balasannya di akhirat. Balasannya jauh lebih lama daripada balasan di dunia. Itulah balasan di akhirat. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan para sahabat, walaupun mereka ada yang kaya raya kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan, ada yang miskin kayak Abu Hurairah, Bilal, mereka itu memiliki benang merah persamaan. Apa benang merah yang menyamakan mereka? Hati mereka zuhud. Zuhud itu bukan ditampilkan dengan pakaian mereka yang compang-camping, dengan kemudian barang-barang murah yang mereka miliki. Enggak. Bukan itu yang menyamakan antara benang merah setiap para sahabat. Yang menyamakan benang merah antara para sahabat, zuhudnya mereka itu menjadikan setiap mereka mendapatkan musibah pada kehidupan di dunia, mereka itu minta gantinya nanti di akhirat. Dan mereka jadikan apapun yang hilang pada kehidupan di dunia itu adalah sebuah deposito dalam tanda kutip untuk kemudian mendapatkan barang-barang pada kehidupan kelak di akhiratnya. Itu orang yang zuhud yang kedua. Bisa jadi, maaf loh ya, bisa jadi ada orang yang dia compang-camping tapi hatinya nggak zuhud. Hatinya nggak zuhud, walaupun pakaiannya compang-camping. Walaupun dia pakai kemudian sepeda ontel misalkan, tapi belum tentu bahwasanya hatinya itu zuhud. Bisa jadi dia malah terkadang tidak zuhud. Tapi bisa jadi ada orang yang memakai apa yang dia miliki pada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah memang mudahkan dunia untuk dia, tapi dia tidak pernah memasukkan dunia yang Allah berikan kepadanya kepada hatinya, tetapi dia letakkan pada telapak tangannya. Maka itulah yang kemudian menjadikan akhirnya orang yang, Masya Allah, orang yang zuhud itu, mereka itu walaupun kaya, tetapi hati mereka selalu tertambat dan pikiran mereka selalu tertuju pada urusan akhirat mereka. Itu yang kemudian kedua, ya. Maka kemudian itulah keutamaan yang zuhud yang kemudian kita pahami. Jadi itulah yang menjadikan seseorang itu memahami. Yang ketiga zuhud itu adalah, yaitu adalah kondisi manusia ketika dia baik dipuji ataupun kemudian dia itu dicela, maka dia tidak akan pernah tumbang.
dipuji tidak akan terbang, dicela tidak akan tumbang. Karena salah satu karakter orang zuhud itu tidak menjadikan apapun yang dikatakan manusia itu mempengaruhi urusan dia. Dia tetap fokus apa yang akan dia lakukan, apapun yang dia peroleh, apapun yang dia dapatkan, dicela tidak menjadikan dia menjadi jauh dari Allah, dipuji pun tidak menjadi jaminan dia dekat dengan Allah. Itulah di antara hal yang kita harus pahami ya. Kalau kita memahami zuhud itu, salah satu quote yang pantas untuk menjadi renungan, orang zuhud itu tidak terpengaruh pujian dan celaan. Kalaupun dicela, dia tahu celaan manusia itu tidak berarti menjadikan dia jauh dari Allah. Sebagaimana ketika dia dipuji, dia tahu bahwasanya pujian manusia itu tidak otomatis menjadikan dia dekat di hadapan Allah. Makanya artinya hatinya sudah merdeka dari apapun penilaian manusia. Nah, itulah yang disebut dengan zuhud. Jadi makanya kita sudah menyampaikan yang salah dari zuhud, kita menyampaikan definisi zuhud. Berarti seseorang itu dikatakan zuhud apapun keadaannya, berapapun harta yang dia miliki. Sesungguhnya zuhud itu ada 3 komponen. Siapapun yang telah memiliki 3 komponen ini, berarti dia telah menemukan setitik arti dan makna zuhud pada kehidupan dia. 1, dia yakin kepada apa yang di sisi Allah, dan dia tidak sampai hilang keyakinan apa yang di sisi Allah gara-gara apa yang ada di sisi manusia. Yang kedua, ketika dia mendapatkan musibah, dia minta gantinya kepada Allah pada urusan akhiratnya. Dan yang ketiga, dia telah merdeka dari semua penilaian dan komentar manusia. Ketika dipuji, tetap tenang. Ketika dihujat, tetap tenang. Karena dia tahu bahwasanya pikirannya hanya tertuju kepada Allah ketika dia telah menjadikan Allah sumber obsesi tertinggi pada kehidupan dia. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu mereka dalam kondisi yang zuhud. Makanya kemudian sesungguhnya di sini lalu disampaikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan dalam beberapa keterangan yang beliau sampaikan, Ali bin Abi Thalib menyampaikan keterangan-keterangan yang lain. Siapapun yang zuhud terhadap dunia, maka semakin ringan dia menghadapi setiap musibah. Jadi kalau orang itu sudah tidak lagi menjadikan dunia tujuan, tetapi menjadikan dunia itu hanyalah wasilah. Jadi manusia itu dalam pusaran dunia terbagi menjadi 2. Ada orang yang mereka menjadikan dunia tujuan. Ya, dia menjadi tujuan, hadaf dan goyah. Kalau orang sudah menjadikan dunia itu tujuan, maka dia tidak peduli halal ataupun haram, dia akan kejar selama dia bisa puas mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Ketika dunia itu dijadikan tujuan, orang yang telah menjadikan dunia itu tujuan, maka Allah itu akan pecah belah semua urusannya. Allah akan jauhkan dia dari kualitas hidupnya, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang ditetapkan kepadanya, dan Allah tidak memberikan keberkahan pada setiap apa yang dia peroleh. Maaf ya, kalau kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kemudian sudah menjadikan dunia tujuan, itu selalu ada tumbalnya, dalam tanda kutip. Tumbal itu apa? Ada sesuatu yang pasti akan kita korbankan. Anak mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, musibah mungkin atau ujian, atau kemudian adab akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang kalau sudah menjadikan dunia itu tujuan, maka banyak tumbal yang harus dia bayar ketika dia telah salah menetapkan tujuan di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan para ulama. Ada pusaran manusia yang kedua, yaitu yang menjadikan dunia itu bukan tujuan, wasilah. Wasilah itu ya sarana. Yang dia pergunakan sarana itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, dia pertimbangkan yang halal dan haramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang itu telah menjadikan dunia itu adalah sarana di dalam kehidupan dia, maka dia akan mempertimbangkan apapun yang dia peroleh, apapun yang dia dapatkan, maka ada sebuah investasi kebaikan akhirat yang dia bisa peroleh ketika dia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, dia beli ini, pertimbangannya selalu ada pertimbangan akhirat. Oh, supaya nanti bisa memuliakan tamu. Itu berarti orang yang menjadikan dunia menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Saya pengen beli mobil ini yang lebih besar.
Kenapa kok beli mobil yang lebih besar? Oh, supaya nanti kalau ada orang yang butuh mobil saya, pergi kemana-mana, dia bisa menggunakan mobil saya. Itu orang yang menjadikan dunia itu sarana, bukan tujuan. Ya, dia bukan tujuan. Sehingga apapun yang kemudian dia peroleh, apapun yang kemudian dia dapatkan, apapun yang dia peroleh, maka selalu tersaring dari yang halal, terlalu tersaring dari yang haram, sehingga dia hanya menjemput yang halal. Dan yang kedua, selalu ada investasi kebaikan akhirat dari setiap apapun yang dia peroleh. Beli rumah, kemudian beli mobil, beli apapun hidupnya, selalu tidak pernah melupakan apa yang dia bisa berikan kepada jalan Allah seiring dia mendapatkan apa yang dia dapatkan pada urusan dunianya. Itu yang dinamakan dengan dunia menjadi wasilah. Nah, sekarang masing-masing mari kita lihat. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib, kita ini menetapkan dunia kita itu tujuan atau wasilah. Bukan orang lain yang menilai. Orang lain tidak bisa nilai. Wah, dia mah hidupnya itu hanya untuk dunia. Nggak usah nilai orang. Kita tidak pernah diperintahkan menjadi nabi dan rasul untuk menghakimi urusan orang. Sampaikan aja yang benar, tapi tidak usah menghakimi apa yang kemudian dilakukan orang lain. Sekarang mari kita ngeraba. Kita ini menjadikan dunia tujuan atau wasilah. Itu tergantung kita. Kalau kemudian dia menjadikan dunia itu wasilah, berarti kemudian dia termasuk orang yang memiliki perilaku zuhud. Kata Ali bin Abi Thalib, dia beli apapun itu selalu ada pertimbangan agamanya. Selalu ada pertimbangan agamanya. Oh, ini pertimbangan agama saya. Kenapa saya kemudian membeli ini? Karena ada ini untuk kemudian kemaslahatan ini. Selalu ada pertimbangan agamanya. Ya. Kenapa kemudian beli tanah ini? Oh ya, tanah ini kemudian dekat masjid. Selalu ada pertimbangan akhiratnya yang selalu dia jadikan untuk ketika dia mengelola dunia dia. Beda dengan orang ketika mereka telah menempatkan dunia tujuan, yang difikirkan adalah apapun yang dia dapatkan tidak ada kaitannya dengan urusan akhiratnya dan tidak ada urusan pada agamanya. Maka itulah yang kemudian dikatakan Ali bin Abi Thalib. Kalau orang sudah semacam itu, kata Ali bin Abi Thalib, maka sesungguhnya dia akan ringan menghadapi musibah. Kalaupun dia akan kehilangan apapun dia di dalam hidupnya, kalaupun dia akan kehilangan atau mendapatkan musibah pada kehidupannya, maka sesungguhnya dia akan ringan menghadapi musibah. Kenapa? Hati kalau sudah tidak ramai dengan lalu lintas dunia, maka sesungguhnya hati adalah yang paling ringan menghadapi musibah. Kalau memang di dalam hatinya tidak ada lalu lintas yang sibuk pada urusan dunia, akhirnya kalau dia hilang urusan dunianya, dia gampang ya, semua urusan dunia. Cuma urusan dunia dibuat ringan aja. Handphone yang baru dia beli jatuh prak misalkan, pecah padahal baru 2 hari. Ya sudah, tenang aja, udah urusan dunia dibuat ringan. Dia dibuat ringan, tidak dibuat susah. Mobil kemudian tiba-tiba kesempret gitu, kemudian terbaret gitu mobilnya, dibuat ringan dia. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kalau sudah tidak ada lalu lalang, tidak ada lalu lintas dunia yang terlalu padat di dalam hati kita, maka hati itu akan siap menghadapi musibah apapun karena hati sudah ringan, sehingga ketika musibah itu datang dia tidak merasa berat menghadapkan musibah itu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kenapa kalau ada seseorang itu mikir gini, kok masalah saya berat gitu. Kata para ulama, nasihatin saya, nasihatin kita, Pak. Kalau ada orang kok sampai dia berpikir kok ujian saya berat, mungkin ujiannya tidak berat. Tapi hati kita yang sudah terlalu membawa beban lalu lintas dunia yang begitu penuh dan begitu sesak pada hati kita, yang menjadikan ketika ketambahan satu musibah itu terasa berat. Kenapa? Ya ibaratnya satu tempat yang sudah banyak ditempati beban yang lain, kedapatan satu musibah akhirnya jadi berat. Itu kata para ulama. Ada loh orang yang mereka itu, Masya Allah, ada orang loh yang mendapati satu ujian sama dengan kita, ujiannya sama dengan kita, mungkin sama-sama rugi, tapi dia tetap tenang, dia kemudian dalam kondisi tetap ridho kepada Allah. Kenapa? Ya karena mungkin beban pada hatinya itu sudah lepas dari beban dunia. Lalu kemudian dia mengartikan setiap musibah di dunia itu tidak ada masalah selama tidak menjadi musibah dalam kehidupan agama. Makanya perkataan Umar bin Khattab itu tepat. Selama musibah itu tidak berkaitan dengan urusan agamaku, maka aku ini tenang. Tapi kalau kemudian musibah pada agamaku, baru aku kemudian khawatir. Masya Allah.
Perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan selama musibah itu bukan musibah pada agama, maka aku tetap tenang menghadapi musibah di dunia, itu diucapkan sama orang yang telah selesai bagaimana dia tidak menempatkan beban dunia pada hatinya. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Ini teguran untuk kita, saya termasuk semuanya. Jadi kalau kita kok ngadepin satu masalah kok tampak berat, padahal masalah kita itu jauh lebih ringan daripada semua masalah yang dihadapi orang di sekitar kita. Jangan-jangan bukan yang salah masalahnya loh. Yang salah itu kata para ulama berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, mungkin masalahnya bukan pada masalahnya, ujiannya, musibahnya, tapi pada hatinya. Di situ sudah ramai dengan dunia. Kalau sudah ramai dengan dunia, akhirnya kemudian jadi sulit untuk menerima satu musibah yang datang. Dan musibah itu yang hanya 1 kilo terasa 1 ton. Karena hatinya sudah terlalu berat untuk menanggung setiap musibah yang datang. Karena apa? Dia sudah sibuk mengatur urusan dunia terus. Ya, makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Itulah perkataan dari apa yang disampaikan oleh kemudian Ali bin Abi Thalib. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, hakikat inti dari zuhud itu adalah kamu ridho sama Allah. Jadi kamu ridho. Mau ridho itu dalam segala urusan apapun. Mau yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Itu kan yang namanya ridho. Makanya sampai kan kita dapetin ya, para ulama itu bahas, ridho sama cinta ini lebih tinggian yang mana Ustaz? Mahabbah sama ridho. Sebagian para ulama mengatakan ridho lebih kuat daripada cinta. Orang kalau sudah ridho, mau ngapain aja kan dia tenang. Lihat nih, ya. Pasangan kalau sudah ridho sama pasangannya, pasangan tuh kalau sudah ridho kepada pasangannya, ngomongnya kan gini, bukan hanya ngomong tapi itu praktekkan. Apapun itu, selama bersama dirimu saya tenang, walaupun cuma makan piring berdua. Itu salah satu bagian cara kita memahami. Itu loh ridho itu kayak gitu. Pernah nggak kita ngeliat ada pasangan suami istri gitu, kemudian istrinya itu ikut apapun yang dilakukan sama suaminya gitu, walaupun terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan dirinya, tapi dia ikuti. Itu namanya ridho. Makanya kemudian betul yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, makna terdalam dari sebuah zuhud. Al-Fudail bin Iyad itu berkata, makna terdalam dari zuhud itu kamu ridho. Ya, kamu ridho. Sehingga apapun itu jadi baik untuk kamu. Saya pernah nyampaikan nggak Bapak dan Ibu jamaah MRKR yang semoga Allah rahmati. Ada seorang ulama, saya lupa nama ulama ini. Ulama ini kemudian berkata begini, aku ini kalau berdoa kok dikabulkan, aku gembira. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan, maka aku lebih bersuka cita. Coba, susah loh merealisasikan perkataan ini. Ditanyakan sama beliau, kenapa kamu kalau berdoa dikabulkan kamu gembira, tapi kalau kamu berdoa tidak dikabulkan kok kamu bersuka cita? Jawabannya tidak keluar dari kecuali hati yang ridho. Itulah para salafus salih. Beliau berkata, karena ketika aku berdoa dikabulkan itu berarti keinginanku. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itu keinginan dan pilihannya Allah. Dan pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihanku. Masya Allah itu. Itu yang menjadikan akhirnya, Masya Allah ya, itulah yang kita harus pahami tentang arti sebuah zuhud yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita selalu paham gitu dalam hal-hal zuhud itu semacam itu. Nah itulah yang kemudian memahamkan kita bahwasanya itulah arti dari sebuah zuhud. Ya, makanya kalau kita ngelihat ada orang yang dimudahkan rezekinya gitu, jangan kita gampang mengatakan ini hubud dunia, enggak gitu. Bisa jadi memang hartanya dialirkan oleh Allah itu banyak betul ya. Makanya sekali lagi, zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi sesungguhnya zuhud itu merupakan penampilan hati. Dan kalau orang sudah ridho kepada Allah, dia tenang dia. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Apa ada sih aturan Allah yang tidak baik untuk kita? Enggak ada. Penyakit, kebaikan kalau kita ridho.
Dan sering kan kemudian saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam kondisi tuanya buta, tapi beliau tidak pernah berdoa untuk meminta disembuhkan. Padahal beliau pemilik doa yang mustajab. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah berdoa walaupun matanya buta, padahal dia pemilik doa yang sangat mustajab? Dia berkata, kalau aku mengangkat tangan supaya disembuhkan oleh Allah, kalau aku mengangkat tangan supaya kemudian disembuhkan oleh Allah, maka sesungguhnya itu lebih buruk daripada pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu apa? Memberikan kepada saya ujian dengan butanya mata saya di masa tua. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Itulah yang disampaikan oleh kemudian Fudail bin Iyad setelah kita menyampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abul Abbas As-Siraj berkata, ia mendengar Ibrahim bin Bashar berkata bahwasanya Ali bin Fudail berkata bahwasanya ayahnya itu pernah berkata kepada Ibnu Mubarak. Jadi Fudail bin Iyad itu satu letting, satu masa dengan Ibnu Mubarak. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal balghah. Sesungguhnya Fudail bin Iyad itu pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Kita tahu ya, Abdullah bin Mubarak ini seorang sahabat besar, Pak. Tapi dia kaya. Kemudian Fudail bin Iyad itu bertanya, engkau memerintahkan kami zuhud? Karena Abdullah bin Mubarak itu ulama yang luar biasa kalau sudah menyampaikan tentang zuhud. Mengena betul setiap penjabaran, penjelasan yang disampaikan oleh seorang Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad kemudian berkata, engkau ini kalau memerintahkan kami zuhud, Masya Allah. Tapi kenapa kami melihat engkau bahwasanya engkau ini memiliki banyak harta? Kamu memerintahkan kami zuhud, tapi kamu banyak sekali hartanya. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya Aba Ali. Aba Ali itu bapaknya Ali, karena anaknya Fudail bin Iyad itu Ali bin Fudail bin Iyad. Ya Aba Ali, wahai bapaknya Ali, sesungguhnya hidupku ketika memiliki harta dengan apa yang aku usahakan, beliau berdagang gitu, maka sesungguhnya untuk menjaga wajahku dari aib meminta-minta kepada manusia. Dan aku bekerja, aku berdagang dengan usaha yang keras supaya untuk memuliakan kehormatanku. Dan aku bekerja itu membantuku untuk taat kepada Robku. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami betul. Dari perkataan Abdullah bin Mubarak ketika menjawab apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, Abu Ali, maka menjelaskan kepada kita bahwasanya zuhud itu adalah sesuatu yang berkaitan pada hati, bukan pada usaha, bukan pada apa yang dia dapatkan. Maka kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan, Ustadz, untuk kemudian mendapatkan zuhud itu? Maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kita untuk zuhud. Nah, saya singkatkan, setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah kalau orang itu pengen zuhud, satu sikap yang harus dia miliki itu apa? Kaya tak sombong, miskin tak mengemis. Ya, itu kemudian yang kemudian harus kita peroleh. Makanya di dalam Madarijus Salikin dikatakan zahid la yafrah minat dunya bimawjudin wa la ya'saf minha ala mafqudin. Di dalam kitab Madarijus Salikin disampaikan orang yang zuhud itu kalau memiliki dunia tidak bangga, dia tidak sombong. Kalaupun dia kemudian menjadi miskin ketika mafqud itu hartanya hilang, maka dia tidak menjadi sedih dan tidak meminta-minta. Jadi kalau ada orang miskin, dia kekurangan tapi tidak pernah minta-minta, dia tetap tegar di atas apa yang dia dapatkan, maka itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu menjadi orang yang zuhud. Kalaupun dia kaya tidak sombong, kalaupun dia miskin tidak menjadikan dia mengemis. Tentunya kita paham ya, yang kita masalahkan itu bukan miskin dan kayanya, tetapi yang kita masalahkan itu kecukupannya. Kan kaya belum tentu cukup, miskin belum tentu kurang. Kan begitu. Karena ini termasuk hal yang penting ya. Karena sesungguhnya kecukupan itu di sisi Allah. Banyak nggak antum menjumpai orang miskin, tetapi walaupun dia miskin, tetapi kemudian diberikan oleh Allah kecukupan, walaupun gajinya di bawah UMR. Tapi pernah nggak antum mendapati ada seseorang diberikan harta yang banyak tetapi merasa berkurang? Banyak kita jumpai gitu. Kalau kemudian orang kaya cukup, tidak ada orang kaya korupsi. Tapi justru orang yang maling duit itu orang kaya. Aneh ya.
Harusnya faktor yang paling dominan mempengaruhi orang untuk mencuri itu adalah orang miskin. Tapi ini enggak. Orang miskin kalau mencuri paling 1 juta, 2 juta. Tapi orang kaya kalau maling itu bisa puluhan miliar. Dan nafsunya, serakahnya kepada urusan dunia tidak pernah habis. Semua proyek diambil semuanya. Ngajar jabatan hanya untuk terus memperkaya pundi-pundinya. Cukup atau tidak cukup? Belum tentu cukup. Cukup itu hak prerogatifnya Allah. Cukup itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Saya pernah menjumpai ada seseorang, ini arti sebuah kecukupan. Ada seseorang, salah satu di antara jamaah, dia bekerja pada waktu yang lama sebelumnya, itu dia bisa mendapatkan gaji sampai puluhan juta. Belum lagi tipsnya yang dia dapatkan. Tapi dia merasa pada saat itu dia nggak dapat apa-apa. Setelah itu kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu karena banyak syubhatnya dan banyak yang tidak bersih. Lalu kemudian dia menjadi orang biasa. Pendapatan dia jauh lebih sedikit daripada pendapatan dia yang dulu. Pendapatan dia yang sekarang itu jauh lebih sedikit daripada yang dulu. Tapi ternyata Masya Allah, kata dia, walaupun secara nominal lebih sedikit, tapi saya merasa lebih cukup yang sekarang daripada yang dulu. Itu kan nggak bisa didefinisikan dalam teori ekonomi makro dan mikro. Tapi beliau ngomong gitu, Pak, demi Allah. Dulu tuh saya punya kemudian gaji segini, Ustaz, 30-an juta. Tapi saya nggak punya apa-apa. Habis saja setiap waktunya. Tapi sekarang gaji saya tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah saya punya barang-barang untuk kemudian ini yang, dan saya merasa cukup dengan istri saya. Masya Allah itu. Dan itu diucapkan sama seseorang yang pernah ngomong langsung. Disitulah kemudian akhirnya saya tahu betul fahuwa hasbuh di dalam surat At-Tolaq ketika Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Hasbuh itu memang miliknya Allah. Bukan miliknya teori makro, teori mikro. Enggak. Teori makro dan mikro itu bisa menjelaskan teori ekonomi. Teori makro itu bisa menjelaskan teori ekonomi, tapi dia tidak bisa menjelaskan teori kecukupan. Lihat aja, walaupun saya nggak belajar makro dan mikro ya. Makanya kemudian orang yang zuhud itu sebenarnya pasti diberikan oleh Allah kecukupan. Iya, pasti diberikan oleh Allah kecukupan. Kalaupun kaya, dia diberikan kecukupan. Kalaupun pas mafkut, pas kemudian dia berkurang, dia pun akan diberikan oleh Allah kecukupan. Ya, kecukupan itu miliknya Allah. Makanya kan pernah kan ya, salah satu hal yang kemudian membuat kita itu nggak cukup itu ya kalau memang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Pernah nggak saya menyampaikan kisah nyata ada seseorang yang ngomong kepada Imam Syafi'i, saya itu kerja dapatnya 4 dinar tapi kok terasa kurang ya 4 dinar ini. Imam Syafi'i nanya, kamu kerjanya apa sih? Begini. Dia jelaskan deskripsi dia bekerjanya itu apa aja. Oh begini. Imam Syafi'i lalu mengeluarkan sebuah fatwa, jawaban kepada orang yang bertanya ini. Nanti ngomong sama bosmu, supaya gajinya dari 4 dinar jadi 3 dinar. Insya Allah. Dari 4 dinar jadi 3 dinar. Tapi orang yang tanya karena betul-betul ingin merasa cukup. Dia tidak ingin ngejar banyak, dia ingin merasa cukup. Dia ngomong sama majikannya, wahai majikanku, ya sayyidi, 4 dinar ini terlalu banyak, kasih saya 3 dinar. Oh, majikannya senang, ya sudah 3 dinar aku kasih. 3 dinar beberapa bulan kemudian berjalan, masih kerasa kurang. Ngomong lagi sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya ini sekarang sudah 3 dinar gaji saya, kok terasa saya masih kurang ya gitu. Imam Syafi'i langsung kemudian takut, oh kalau gitu yakin saya, berarti 2 dinar kamu. Ngomong sama majikanmu 2 dinar aja. Ngomong sama majikannya 2 dinar. Dan ternyata setelah 2 dinar terasa cukup. Yang menarik adalah dari percakapan ini Imam Syafi'i itu berkata, kenapa saya mengatakan kamu itu 3 atau 2 dinar? Karena pekerjaan yang kamu jelaskan, kamu tidak layak mendapatkan 4 dinar, kamu cukup mendapatkan 2 dinar. Ketika kamu tidak ada harta lebih yang kamu ambil secara batil, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kamu menjadi cukup. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah itulah yang kemudian tidak bisa dijelaskan dalam teori ekonomi makro dan mikro. Teori makro dan mikro bisa menjelaskan neraca ekonomi bla bla bla, inflasi begini dihitung begini, itu bisa dijelaskan. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan arti kecukupan kan.
Ada nggak arti kecukupan? Nggak bisa dijelaskan arti kecukupan itu, karena kecukupan itu miliknya orang yang beriman, miliknya Allah, hak prerogatifnya Allah yang Allah bagikan kepada hamba yang Allah rahmati. Kalau sudah cukup kan tenang, minum juga tenang, apapun yang dilakukan juga tenang. Dia tidak perlu kemudian membabi buta melakukan apa saja, tenang dia. Karena apa? Dia telah merasa cukup. Diet yang paling enak itu kapan, Ustaz? Ya, diet kalau yang paling enak itu kalau sudah merasa cukup, makan sedikit cukup, merasa minum dikit cukup, kan sudah tenang dia, merasa enak dia. Kapan diet itu tersisa? Kalau merasa kurang. Jadi jangan pernah mengejar bahwasanya banyaknya nominal itu mencukupkan. Nggak bisa gitu. Dan itulah yang terjadi pada zaman hari ini ketika materialisme betul-betul luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Mengimani balasan akhirat lebih kekal daripada balasan di dunia. Maka kemudian yang terjadi yang kedua itu adalah kalau kemudian kita zuhud itu mengimani balasan akhirat itu lebih baik daripada balasan di dunia. Artinya paham, lebih baik mendapatkan balasan akhirat daripada balasan di dunia, karena semua balasan di dunia itu ada expirednya dan masa penggunaannya. Berpikir bahwasanya kita ini memiliki dua kehidupan. Kehidupan yang pertama di dunia, kehidupan yang kedua setelah kematian. Jangan mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit, carilah kehidupan di balik kehidupan setelah kematian. Itulah penggunaan apapun ya, tidak ada expirednya. Uangnya tidak ada serinya, mobil tidak ada kemudian masa expirednya. Karena tidak ada lagi yang namanya sakaratul maut, tidak ada rasa sakit dan lainnya. Kalau kita menggunakannya untuk mencapai kehidupan setelah kematian yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat kita sampaikan. Berarti materi zuhud sudah selesai pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan semoga kita menjadi orang-orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian tingkatan zuhud itu ada 3 ya. Kita buka halaman 77. Yaitu orang yang zuhud itu adalah orang yang zuhud dari dunia walaupun dia masih condong dunia. Dia berusaha terus mati-matian bagaimana dia menyapai dunia dalam kehidupan dia, untuk tidak masuk pada hatinya. Ada tingkatan zuhud yang kedua, orang yang meninggalkan kemudian orang yang meninggalkan dunia dalam rangka ketaatan. Artinya betul-betul dunia diletakkan di tangannya dan begitu mudah dia membantu apapun di jalan Allah. Ya, dia gampang membantu dan tidak berpikir. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang-orang yang betul-betul dia dalam kondisi ketika menempatkan dunia itu betul-betul tidak ada harganya di sisi kehidupan dia. Jadi dia walaupun hartanya banyak, tapi dia tidak sama sekali merasa kehilangan apapun dari dunia itu ketika berkurang. Itulah di antara tingkatan zuhud yang diterangkan oleh para ulama di dalam kehidupan kita. Ya. Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, ini ada perkataan yang bagus sekali dari Hasan Al-Basri. Aku sempat bertemu dengan beberapa kaum dan kelompok. Mereka itu tidak pernah bersuka cita dengan melimpahnya dunia dan tidak pernah berduka atas hilangnya dunia. Di mata mereka, dunia itu ibarat tanah. Datang tak disyukuri, datang tak disukacitai, pergi pun tak disedihi. Dan itulah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Masya Allah ya. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang selalu mampu menempatkan dunia sesuai pada tempatnya. Yang salah bukan dunianya, yang salah bukan apa yang kita miliki. Yang salah ketika hati kita berinteraksi berlebihan terhadap dunia yang menjadikan kita selalu melewatkan kesempatan kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat dengan dunia kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu kembali dengan Masjid MRKR insyaallah bulan depan lagi setiap pekan yang kedua ya di hari Sabtu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Saya tentunya minta izin setiap pekan kedua di hari Sabtu saya tidak bisa mulai jam 10, selalu mulainya setengah 11 karena saya harus ikut kajian di sekolahnya anak saya. Saya harus mengikuti kajian, bukan memberi kajian tapi mengikuti kajian wali santri. Dan itu biasanya selesainya setengah 10. Jadi insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita peroleh. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah sikap zuhud. Zuhud itu bukanlah barangmu yang mahal, bukanlah mobilmu, bukanlah rumahmu, bukan itu zuhud. Zuhud itu adalah kondisi hati.
yang selalu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang dijanjikan manusia. Setiap mendapatkan musibah mengharapkan balasan akhirat lebih baik daripada balasan di dunia, karena dia tahu balasan di dunia itu ada expired dan ada masa pemakaiannya. Dan yang ketiga, zuhud itu adalah ketika dipuji tidak menjadikan dia pergi, tidak menjadikan dia terbang, kalaupun dihujat tidak menjadikan dia tumbang. Dia sudah lepas ikatan dari seluruh persoalan duniawi. Ujian itu terasa berat bukan karena ujiannya yang berat, mungkin karena hati kita sudah bertumpuk-tumpuk masalah dunia, sehingga akhirnya setiap ujian yang datang terasa berat. Yang menjadikan ujian itu terasa ringan, kembalikanlah kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ringankanlah bebanmu dari dunia, maka akan terasa ringan setiap musibah yang terjadi pada hidupmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Senang sekali berjumpa dengan seluruh para santri dan para santriwati di Masjid MRKR. Walaupun kita belum bisa untuk datang ke sana, tapi satu waktu insya Allah kita, semoga mungkin tahun depan atau pertengahan tahun depan mulai kita bisa memulai kajian offline kita insya Allah. Tapi sampai pada saat itu kita masih kajian online. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Tinggal beberapa menit ke depan kita sudah mau duhur. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Jangan lupa yang belum mendaftar The Day After You Die Samilah seri sang keempat segera mendaftar. Ayo kita rasakan yuk bareng-bareng nikmatnya kita belajar secara online, tersambung dengan ribuan orang untuk mempelajari tentang bagaimana menumbuhkan rasa takut pada hati dan jiwa kita. The Day After You Die sudah kami selesaikan, syutingnya hampir 1 bulan lebih, karena kami libur kajian hampir 1 bulan lebih. Kami persiapkan yang terbaik dan insya Allah panitia dan para pengurus Masjid MRKR mungkin nanti akan kita undang pada premier laga dewannya pada Samilah Series The Day After You Die. Jazakallah khair atas support sistemnya dari Masjid MRKR kepada dakwah Samilah Series. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, khusus pada kesempatan hari ini karena sudah mepet dengan waktu duhur. Semoga kemudian kita mungkin tidak membuka dulu pertanyaan, mungkin kita akan buka pertanyaan kapan-kapan kalau waktunya agak longgar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini buku yang kita kaji secara berbulan, karena semua hampir 90% kajian Samilah Series itu kajian kita runut, terstruktur, tersistematik, supaya kita mampu mengukur pemahaman kita dan apapun yang telah kita pelajari. Jazakallah khair. Ini yang dapat kita sampaikan, ini yang dapat kita jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Wang. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri dulu Ustadz, selain ini? Mungkin video teaser boleh Bapak 1 menit? Mangga Ustadz, ya. Dipersilakan. Para ulama menyampaikan, apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya? Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham, rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang solih, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Samilah Series yang keempat, The Day After You Die, untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ini yang kita selenggarakan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Jazakumullah khair Pak Wang. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz.
Baik, Bapak Ibu jamaah MLKR, demikian tadi kajian yang sudah kita sama-sama ikuti dari guru kita Ustadz Umar Mita. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Baik, terima kasih karena kita sudah mendekati waktu zuhur. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bawang. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair Bapak. Moga saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh sahabat-sahabat kami di live IG, senang sekali kita kembali bareng-bareng pada kesempatan pada kesempatan siang kali ini. Insya Allah masih ada 2 kajian, kalian bisa stay tune nanti sekitar jam 1 atau setengah 2. Nanti what you should know about akhirah. Yang kedua itu adalah mengalahkan strategi setan. Jadi ada jam 13 atau jam 16. Masih ada 2 kajian. Insya Allah kita akan share secara live di IG. Semoga tetap membersamai kita dalam setiap kajian ilmu. Jangan lupakan kami dalam setiap doa dan keikhlasan, dalam setiap urusan kami, dan keberkahan untuk tim kami di dalam kebaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan Mas IG-nya.